wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna Hasanah, NIM 2001302017. Saya dari program studi D3 Akuntansi, semester 1, Politeknik Negeri Tanah Laut, angkatan tahun 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan garis besar makalah yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia pada masa sekarang. Makalah yang saya buat ini berjudul Pilkada di Masa Pandemi COVID-19. Dosen pengampunya yaitu Ibu Mariatul Kiptiah, SSOS, MSI, selaku dosen Pancasila. Latar belakang pembuatan makalah ini yaitu pemilihan kepala daerah atau biasa disebut pilkada merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya pilkada, maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat. Selain itu, dengan adanya pilkada, maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai, dan tertib. Kemudian, untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Pilkada ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Namun, pilkada tahun ini sedikit berbeda dengan pilkada sebelumnya, dikarenakan pilkada tahun ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Pilkada tentu tidak sekedar menyalurkan partisipasi politik masyarakat saja, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu yang pertama, apa itu demokrasi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pilkada? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi pilkada pada masa pandemi COVID-19? Yang keempat, apa saja larangan dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19? Dan yang terakhir yaitu bagaimana peran pemuda dalam menghadapi pilkada masa pandemi COVID-19. Tujuan penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami apa itu demokrasi, yang kedua untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan pilkada, yang ketiga untuk mengetahui dan memahami tantangan yang dihadapi pilkada pada masa pandemi COVID-19, yang keempat untuk mengetahui dan memahami apa saja larangan dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan memahami peran pemuda dalam menghadapi pilkada di masa pandemi COVID-19. Sedangkan manfaat pembuatan makalah ini yaitu adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca maupun penulis. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu membahas apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos bermakna rakyat, sedangkan kratos bermakna. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Demokrasi juga diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, membahas apa itu pilkada. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada atau pemilu kada adalah pemilihan umum yang memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Tujuan pilkada yaitu untuk memilih wakil rakyat dan wakil area untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada termasuk memiliki tujuan untuk berpengaruh dan memperoleh sumbangan rakyat, berfungsi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1000. Yang ketiga, membahas tentang tantangan yang dihadapi pilkada pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa tantangan baru dalam pilkada di Indonesia. Beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada antara lain, yang pertama, ancaman kesehatan di masyarakat akan terkenanya penyebaran wabah COVID-19 baik pemilih, peserta, panitia, maupun setiap yang turut andil dalam penyelenggara pemilu tersebut.
Hal ini akan berpengaruh pada jumlah berpartisipasinya pemilih yang kemungkinan terjadi penurunan. Yang kedua, yaitu potensi kecurangan atau money politik akan berkembang. Mengingat jumlah partisipasi pemilih yang akan menurun dikarenakan COVID-19, ini menjadi daya tarik tersendiri untuk memikat pemilih atau pendukung. Yang ketiga, anggaran pembiayaan untuk pilkada. Mengikuti protokol kesehatan COVID-19 tentu banyak yang harus dipersiapkan, mulai dari alat yang untuk melindungi diri, masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain. Semua itu memerlukan anggaran yang cukup besar. Dan yang keempat, membahas tentang larangan dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19. Berikut ada beberapa larangan dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, dilarang melakukan iring-iringan massa saat pengundian nomor urut. Yang kedua, dilarang melaksanakan kegiatan lain. Yang ketiga, dilarang melibatkan anak-anak, ibu hamil, hingga lansia saat kampanye. Yang keempat, dilarang melanggar ketentuan protokol COVID-19. Dan pembahasan terakhir yaitu peran pemuda dalam menghadapi pilkada di masa pandemi COVID-19. Peran pemuda, khususnya generasi milenial, dianggap penting karena aktif teknologi informasi. Generasi milenial yang aktif dengan teknologi informasi menjadi sangat strategis, khususnya dalam permasalahan informasi calon, tahapan dan pendidikan pemilih melalui berbagai literasi politik. Generasi milenial dapat mengedukasi tentang pelaksanaan pilkada berdasarkan standar protokol kesehatan melalui kegiatan kreatif di media sosial, serta mulai mengkampanyekan gerakan pilkada sehat dengan memberikan evaluasi mengenai dampak pandemi terhadap demokrasi dan ekonomi, serta peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan pilkada 2020 dengan menyelaraskan protokol kesehatan dan aspek-aspek kepemiluan yang jujur dan adil. Nah, kesimpulan dari makalah yang saya buat yang berjudul Pilkada di Masa Pandemi COVID-19 yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan suatu wujud dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Namun, pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada tahun 2020 berbeda dari sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Situasi pandemi COVID-19 membuat Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan pembatasan di seluruh tahapan. Hal itu dimaksudkan guna mencegah potensi penyebaran virus tersebut. Saran yang bisa penulis berikan untuk para penulis maupun peserta pilkada adalah semua pihak yang terlibat dalam pemilihan pilkada nanti maupun pada saat kampanye berlangsung harus melaksanakan dengan tetap mematuhi aturan-aturan kampanye dan protokol kesehatan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.